Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nenggek Kering Channel. Kita lagi berada di lahan perkebunan sawit nih guys, yang baru saja dilakukan chipping ataupun penumbangan guys. Dan lahannya ini sudah siap ditanam kembali dengan bibit sawit yang baru nih guys. Nah, kita lihat di depan sana guys, camp para pemborong yang melakukan proses chipping kelapa sawit nih guys. Dan eksavatornya juga ada di depan sana guys ya. Nah, di lahan ini nantinya akan ditanam kembali dengan bibit kelapa sawit yang baru guys. Sebelumnya kita hari ini akan melihat bagaimana lokasi pembibitan tanaman kacangan guys, atau yang dikenal juga dengan nama Mucuna bracteata ini guys ya. Kita lihat bagaimana tanaman kacangan ini disemai ataupun di pembibitan yang nantinya akan ditanam juga di lahan perkebunan sawit yang baru dicipin tadi guys. Nah, tanaman kacangan ataupun Mucuna ini guys pernah kita review dan kita jelaskan manfaatnya di video kita sebelumnya guys. Jadi teman-teman bisa tonton kembali video kita sebelumnya tentang tanaman kacangan ataupun Mucuna bracteata ini guys. Tanaman kacangan ataupun Mucuna bracteata ini merupakan pengendali gulma yang paling prospek guys. Jadi beberapa spesies gulma seperti Chromolaena odorata dan Micania micrantha dikenal sebagai gulma yang sangat mengganggu aktivitas di perkebunan kelapa sawit nih guys. Sifat gulma yang selalu tumbuh dan berkembang cepat mengharuskan penyemprotan herbisida kimiawi secara rutin nih guys. Nah, pengendalian gulma menggunakan herbisida kimiawi memang solusi yang mudah dan cepat. Namun, penggunaan herbisida yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi gulma nih guys. Selain itu, minyak kelapa sawit akan terkontaminasi akibat dari residu herbisida yang mengendap pada buah sawit guys. Oleh karena itu, diperlukanlah solusi yang tepat untuk meminimalisir penggunaan herbisida guys. Salah satu konsep pengendalian yang ramah lingkungan yaitu menggunakan tanaman kacangan ataupun Mucuna bracteata ini yang dinilai paling prospektif guys. Sebagai pesaing gulma, Mucuna bracteata ataupun tanaman kacangan ini akan merambat di atas gulma dan melilit batangnya sehingga pertumbuhan gulma menjadi terhambat karena bersaing memperoleh sinar matahari guys. Nah, pengendalian gulma ini akan lebih baik jika kacangan ataupun Mucuna bracteata ini ditanam pada musim hujan untuk mengurangi tingkat cekaman air guys. Untuk mengatasi tingkat kematian bibit Mucuna bracteata di lapangan yang cukup tinggi, maka penanamannya disarankan sebanyak 3 kali jumlah tanaman kelapa sawit nih guys. Semakin tinggi populasi Mucuna bracteata, maka kecepatan penutupan akan semakin baik sehingga semua areal tertutup dan pengendalian gulma akan semakin efektif guys. Penggunaan Mucuna bracteata juga dapat mengurangi pergerakan hama kumbang tanduk guys, dimana dengan penutupan lahan yang tebal dapat menghalangi terbangnya kumbang untuk mencari makan dan berkembang biak. Selain itu, Mucuna bracteata memiliki bintil akar yang dapat memfiksasi nitrogen bebas dari udara menjadi nitrogen dalam bentuk ion yang tersedia bagi tanaman guys. Jadi secara umum jumlah hara yang dikandung tanah dengan adanya penanaman Mucuna bracteata di perkebunan kelapa sawit ini akan bertambah, baik dari sumbangan dalam bentuk serasah maupun fiksasi nitrogen bebas guys. Keunggulan lainnya dari tanaman kacangan ini adalah mampu menjaga kelembaban tanah dan mencegah erosi, toleran terhadap kekeringan dan relatif tahan terhadap naungan, serta tidak disukai oleh serangga, hama, ataupun binatang ternak
karena kandungan senyawa fenolik yang tinggi guys. Nah, itulah sekilas manfaat dari tanaman kacangan ini guys. Sangat banyak sekali manfaatnya guys ya. Tanaman kacangan atau yang dikenal dengan Mucuna bracteata memiliki batang yang tumbuh menjalar, merambat, berwarna hijau, bentuk bulat, halus, dan lunak. Setelah tua, batangnya akan berubah warna menjadi coklat guys. Akan muncul bakal bintil akar berwarna putih dan pada ruasnya muncul perakaran guys. Satu tangkai daun terdiri dari 3 helaian daun, berbentuk oval dan berwarna hijau. Tanaman ini dapat diperbanyak melalui stek dan biji dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda guys. Perbanyakan dengan stek dapat dilakukan dengan sistem stek patah tebu, sistem sungkup, sistem stek ganda, sistem oyot, dan sistem tanam langsung guys. Adapun perbanyakan dengan biji dapat dilakukan dengan penanaman di areal dengan ketinggian di atas 1000 mdpl dan bertopografi datar. Tanaman akan mulai berbunga pada umur 4,5 bulan setelah tanam guys. Bunga akan menjadi polong dalam rentang waktu 75 sampai 85 hari. Biji siap dipanen ketika polong berwarna coklat tua dan menyebabkan gatal jika dipegang langsung dengan tangan. Perkecambahan biji dapat dilakukan dengan menggerus kulit biji secara langsung maupun dengan pencampuran larutan asam sulfat 85% guys. Tanaman kacangan atau Mucuna bracteata ini merupakan benih yang tahan lama, namun rentan terhadap beberapa hama. Ia rentan terhadap serangga sebelum berkecambah. Ada beberapa spesies ulat yang menyusup ke biji Mucuna bracteata untuk memakan kotyledon yang ada di dalam biji. Masalah-masalah ini dapat dihindari dengan menyimpan benih di tempat yang tertutup dari akses serangga dan menjauhkannya dari kelembaban. Namun, tanaman ini memiliki tingkat asam fenolik yang tinggi yang memungkinkan untuk memerangi sebagian besar serangga dan gangguan ternak guys. Tanaman Mucuna bracteata ini berasal dari India Utara di kawasan hutan negara bagian Tripura yang merupakan bagian dari Bangladesh dan barat daya dari Tiongkok guys. India secara khusus memanfaatkan tanaman penutup tanah ini di Kerala, India, di perkebunan karet lokal untuk mempertahankan tanaman karet mereka dengan tujuan utama meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah guys. Nah, ternyata tanaman kacangan ini berasal dari India Utara guys ya. Mucuna bracteata ini merupakan tumbuhan polong-polongan guys. Ini adalah tanaman pengatur nitrogen yang digunakan dalam agroekosistem yang beroperasi di sekitar jenis sistem tanaman pertanian tertentu termasuk pohon karet, kelapa sawit, jeruk, dan kelapa. Jadi tanaman kacangan ini tidak hanya digunakan di tanaman kelapa sawit ya guys, bisa juga di tanaman pertanian ataupun perkebunan lainnya guys. Mucuna bracteata merupakan tanaman penutup tanah yang membantu menutupi dan melindungi tanah dari gulma atau tanaman, serta mempercepat pertumbuhan tanaman pertanian yang ada dan mencegah erosi tanah. Jadi saat ini banyak sekali perusahaan perkebunan sawit yang menggunakan tanaman kacangan ini guys, karena pada saat awal penanaman kelapa sawit yang baru, tanaman kacangan ini sangat berguna untuk menghambat dan mengendalikan pertumbuhan gulma guys, ketimbang menggunakan herbisida kimia yang beresiko meninggalkan residu guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kita sampai selesai guys. Sampai ketemu